Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem respirasi atau pernafasan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vina Fahria, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep sains. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nia Oktaviana Kuirunisa, NIM 202033154. Yang kedua, Putri Istiqomah, NIM 202033156. Yang ketiga, Vika Yunia Miranti, NIM 202033157. Yang keempat, Tika Novitasari, NIM 202033177. Dan yang kelima, Vicky Marlina Kusumawati, NIM 202033196. Sistem respirasi. Proses respirasi dalam ilmu biologi bisa diartikan sebagai proses mobilisasi energi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui pemecah senyawa berenergi tinggi atau SET untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Secara sederhana, respirasi bisa disamakan dengan pernafasan. Respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil, yakni sel. Organ respirasi atau pernafasan. Yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring filter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mucus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Yang kedua ada tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernafasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Yang keempat ada trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa, fungsi utamanya sebagai jalan udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh broncholius dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan broncholius berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang keenam ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki dua segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronchilius. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh broncholius dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk diembuskan keluar.
Yang kedelapan ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang kesembilan ada epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernafas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru, lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan tersedak. Dan yang ke-10 ada diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Organ pernafasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Fungsi sistem respirasi. Fungsi sistem respirasi yaitu menyediakan darah yang mengandung banyak oksigen atau O2 untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Saat bernafas, kita akan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Mekanisme pertukaran gas tersebut yang memungkinkan sistem respirasi mendapatkan oksigen. Fungsi respirasi dan non-respirasi dari paru-paru. Yang pertama ada respirasi. Respirasi sendiri ada dua, yaitu pertukaran gas O2 dan CO2. Kedua, keseimbangan asam basa. 3. Keseimbangan cairan. 4. Keseimbangan suhu tubuh. 5. Membantu venus return darah ke atrium kanan selama fase inspirasi. Yang keenam, endokrin, terdiri dari keseimbangan bahan vasoaktif, histamin, serotonin, ECF, dan angiotensin. Yang terakhir, perlindungan terhadap infeksi, terdiri makrofag yang akan membunuh bakteri. Cara kerja sistem pernafasan. Pada saat kamu menarik nafas, proses ini juga disebut sebagai inhalasi atau inspirasi. Di sini, diafragma serta otot-otot yang berada di antara tulang rusuk akan berkontraksi. Rongga dada pun akan meluas agar paru-paru mengembang dan diisi dengan udara. Udara dari luar masuk melalui rongga hidung dan mulut dengan bantuan rambut-rambut halus pada rongga hidung. Udara yang masuk akan disaring sehingga partikel-partikel berukuran kecil tidak akan ikut masuk. Udara tersebut kemudian masuk ke trakea. Udara dari trakea kemudian akan terus masuk ke dalam paru-paru dengan melalui bronkus dan bronkiolus, yaitu serangkaian cabang yang terdapat pada paru-paru dan berujung pada alveolus. Pada saat udara yang kamu hirup sudah mencapai alveolus, disinilah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi, tepatnya di pembuluh kapiler
atau pembuluh darah kecil. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluh kapiler dan kemudian akan mengalir ke jantung. Mekanisme pernafasan. 1. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme A. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Kemudian B. Oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. C. Oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin atau Hb menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen adalah Hb4 plus 4O2 Ki4 HbO2i. Kemudian yang terakhir D. Oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Yang kedua, karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial karbon dioksida di dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. Yang ketiga, karbon dioksida pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus. Yang keempat, karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Yang kelima, karbon dioksida keluar dari tubuh melalui respirasi. Energi pernapasan. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dengan mengoksidasi zat-zat makanan menurut reaksi C6H12O6 ditambah O2D CO2 tambah H2O tambah ATP. Pada respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob, makanan tidak teroksidasi sempurna, membentuk asam laktat, dan jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Asam laktat kemudian akan menumpuk pada otot sehingga menyebabkan kelelahan. Agar asam laktat dapat dioksidasi tubuh, maka tubuh melakukan reaksi dengan membuat nafas tersengal-sengal untuk mendapat lebih banyak oksigen. Gangguan pada sistem respirasi. Gangguan pada sistem pernapasan adalah terganggunya pengangkutan O2 ke sel-sel atau jaringan tubuh, disebut afiksasi. Afiksasi ada bermacam-macam, misalnya terisinya alveolus dengan cairan limfa karena infeksi Diplococcus pneumonia atau pneumococcus yang menyebabkan penyakit pneumonia. Contoh lain pada orang yang tenggelam, alveolusnya terisi air sehingga difusi oksigen sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga mengakibatkan orang tersebut syok dan pernapasannya dapat terhenti. Orang seperti itu dapat ditolong dengan mengeluarkan air dari saluran pernapasannya dan melakukan pernapasan buatan tanpa alat dengan cara dari mulut ke mulut hingga irama tertentu dan menggunakan metode Sylvester dan Hilger Nielsen. Afiksasi dapat pula disebabkan karena penyumbatan saluran pernapasan oleh kelenjar limfa.
misalnya polip, amandel, dan adenoid. Peradangan dapat terjadi pada rongga hidung bagian atas dan disebut sinusitis. Peradangan pada bronkus disebut bronkitis, serta radang pada pleura disebut pleuritis. Paru-paru juga dapat mengalami kerusakan karena terinfeksi Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC. Pengangkutan O2 dapat pula terhambat karena tingginya kadar karbon monoksida dalam alveolus, sedangkan daya ikat atau afinitas hemoglobin jauh lebih besar terhadap CO daripada O2 dan CO2. Keracunan asam sianida, debu, batu bara, dan racun lain dapat pula menyebabkan terganggunya pengikat O2 oleh hemoglobin dalam pembuluh darah, karena daya afinitas hemoglobin jauh lebih besar terhadap racun dibanding terhadap O2. Gejala alergi terutama asma dapat pula menghinggapi sistem pernapasan. Begitu juga kanker dapat menyerang paru-paru terutama para perokok berat. Penyakit pernapasan yang sering terjadi adalah emfisema, berupa penyakit yang terjadi karena susunan dan fungsi alveolus yang abnormal. Cara menjaga sistem respirasi. Yang pertama, hindari rokok. Rokok adalah penyebab utama kanker paru-paru dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Paparan asap rokok dapat mempersempit saluran udara dan menghambat kelancaran pernapasan. Kedua, rutin berolahraga. Rutin berolahraga adalah cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif. Sebab dengan aktif bergerak, sirkulasi tubuh akan berjalan dengan lancar. Ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi sangat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan. Organ yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Keempat, minum banyak air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana. Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gangguan pernapasan. Keempat, rajin mencuci tangan. Kebiasaan baik ini akan membantu berbagai virus, bakteri, maupun kotoran yang bisa menimbulkan penyakit tidak masuk ke tubuh. Keenam, menghindari paparan polusi. Terus-menerus terpapar polusi bisa membuat organ pernapasan terutama paru-paru terganggu. Polusi bukan hanya asap kendaraan, melainkan asap pabrik hingga bahan kimia yang terlepas ke udara juga bisa merusak sistem pernapasan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.